Allahumma salli ala Muhammad. Bohong ya, munafik kamu. Kamu pengkhianat ya, munafik kamu. Kamu ingkar janji ya, munafik kamu. Itu nggak boleh. Yang berhak menghukumi adalah Allah. Kalau kita difaqihkan oleh Allah, dipahamkan oleh Allah, berarti kita dikehendaki kebaikan oleh Allah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau kita ini dikehendaki baik oleh Allah, menjadi orang baik, menjadi orang soleh, pasti dipahamkan atas agamanya Allah. Kalau nggak dikehendaki, ya dijarno ya. Makanya jangan zalim, jangan menutupi hati dengan kezaliman. Wa kafa billahi syahida, dan cukup Allah saja syahida yang menjadi saksi. Sampai nggak usah pamer-pamer kebaikan, cukup Allah saja yang menjadi saksi kita. Makanya sampai kalau beramal baik, beribadah pun harus karena Allah, karena cinta kepada Allah. Ibadah itu karena kita cinta kepada Allah. Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalam qadimul la yumallu sama'uhu janatan qawli أشتفي من كل داء ونوره دار لقلبي فيا رب متعني بسر حروفه وهب لي به فرحان وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقرب وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik qul kullum min indillah fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna
haditsa. Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ainama takunu, dimanapun berada kalian, dimanapun kalian berada, yudrik, akan ditemui kalian, yudrikum, akan ditemui kalian al-mautu, kematian. Walau kuntum, walaupun berada kalian fi burujin, di dalam bangunan benteng musayyadah yang tinggi, yang besar dan kokoh. Wa in tusibuhum hasanatun, dan jikalau menimpa mereka hasanatun, kebaikan, yaqulu, berkata mereka, hadihi min indillah, ini semua dari Allah. Wa in tusibhum sayyi'atun, dan jikalau menimpa mereka sayyi'atun, kejelekan, yaqulu, maka mereka berkata, hadihi min indika, ini semua dari kalian, dari engkau. Kul, katakan ya Muhammad, kullum min indillah, semua itu dari sisi Allah. Jadi ainama takunu, dimanapun kita berada, yudrikumul maut, akan pasti akan bertemu dengan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, pokoknya yang bernyawa pasti mati. Dha'iqah, berproses menuju kematian. Walau kuntum fi burujin musayyadah, walaupun kita itu berada di dalam bangunan yang kokoh, yang kuat, berlapis baja, berlapis beton, anti peluru, anti bom, tetap kematian itu akan menghampiri kita. Makanya kita harus mempersiapkan diri untuk menyongsong kematian kita. Ada beberapa amalan yang tidak akan putus pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Apa ketiga amalan itu? Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salasatin. Ketika manusia itu meninggal dunia, semua amal-amalnya akan putus. Gak bisa sholat lagi, gak bisa puasa lagi, gak bisa tadarusan lagi, gak bisa infak sedekah lagi, gak bisa beramal soleh lagi. Illa min salasatin, kecuali ada 3 hal. Yang pertama, illa min shadaqatin jariyatin. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Walaupun
kita sudah meninggal dunia, sedekah jariah kita ke masjid, ke mushola, ke madrasah, ke pondok pesantren, pahalanya terus akan mengalir ila yaumil qiyamah. Yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat. Makanya kita harus meninggalkan ilmu sebelum kita meninggal. Tapi ilmu kebaikan, ilmu yang bermanfaat. Apa itu? Sebaik-baiknya umat adalah yang mengajarkan Al-Quran, adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mana hadisnya? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi sebaik-baiknya kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad adalah kita yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Makanya jadi ustaz, ya. Makanya jadi yai yang alim dalam bidangnya, ya. Yang alim dalam tilawatil Quran seperti Ustaz Fikri. Dia punya amal, selama amal itu sampean pakai, sampean amalkan, walaupun Ustaz Fikri meninggal dunia, masih belum nikah, udah meninggal, ya. Besok maksudnya pahalanya tetap terus mengalir. Makanya tinggalkan yang bermanfaat. Dan yang ketiga, waladin sholihin yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Makanya sampean harus punya anak, tapi anaknya yang soleh, ya. Anaknya yang soleh. Anak soleh adalah aset kebaikan bagi orang tuanya, ya. Makanya jadi anak yang soleh, biar tak kalah mendoakan orang tuanya dikabul oleh Allah. Makanya anak yang soleh itu adalah aset pahala bagi orang tuanya. Makanya dipondokkan, ya. Mondok nggak bisa. Kalau nggak mondok sekarang itu nggak bisa. Masa mau ngaji di Syekh Yusuf, Syekh YouTube, ya. Kalah orang tuanya debat sama anak sekarang, karena anaknya pinter belajar pada Syekh YouTube, bukan Syekh Yusuf, ya. Syekh Yusuf itu mbah saya. Kalau Syekh YouTube, nah itu nggak tahu tuh nasabnya dari mana, ya. Sanad keilmuannya nggak tahu. Mbah Google, oh iya, dari Mbah Google itu Syekh YouTube. Makanya ada orang yang curhat, ada orang tuanya curhat bab masalah puasa, bab masalah hijab. Terus anaknya mentang-mentang belajar sama Syekh Yusuf, ayahnya yang memberi nasihat pada anaknya untuk berhijab, ditentang sama anaknya. Kan yang penting hatinya terhijab, hatinya. Padahal dia nggak tahu dia punya hati atau tidak, nggak tahu hati itu apa. Tapi asal ngomong aja, ya. Wajib bagi seorang perempuan berhijab. Namun karena belajar sama Syekh YouTube, nggak tahu aliran apa, ditentang ayahnya itu. Katanya yang penting hatinya yang berhijab. Naudzubillah, ya. Soalim nggak pernah mondok, tapi soalim. Walau kuntum fi burujim musayyadah, kematian itu akan pasti datang walaupun kita bersembunyi di benteng yang berlapis baja, berlapis beton, anti peluru, anti bom, anti tembak. Yang namanya Israel pasti datang, ya. Makanya sampean sebelum tidur harus sholat
witir dulu ya. Witir, habis itu beristighfar, minta ampun kepada Allah dosa-dosa yang kita lakukan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi ya. Istighfar, minta ampun sama Allah. Kala malaikat Israel menakdirkan Allah untuk datang kepada kita, kita tidak punya tanggungan. Kalau mau sholat isya aja nanti jam 3 pagi sekalian tahajud, gitu. Banyak kan gitu anak-anak, nanti aja sholat isyanya pas tahajudnya 14. Apalagi tahajudnya subuhnya 14 utang piro, utang akeh utangnya. Terus agar kematian kita menyongsong kematian kita itu dengan jaminan surga dari kanjeng Nabi Muhammad, apa yang harus kita lakukan? Dawuh kanjeng Nabi Muhammad, man farakur ruhul jasadah wa huwa bari'un min talatin dakhalal jannah. Siapa-siapa orang yang terpisah antara ruh dan jasadnya, wa huwa bari'un min talatin, dan dia terbebas dari 3 hal, dakhalal jannah, maka ia dijamin masuk surga. Apa ya Rasulullah? Kata sahabat bertanya, yang pertama kita harus terbebas dari kibri, dari kesombongan. Yang kedua kita harus terbebas dari wululi, dari pengkhianatan. Dan yang ketiga kita harus terbebas dari daini, dari hutangnya. Makanya kalau kita terbebas dari tiga hal itu, kita dijamin oleh Rasulullah, dijamin oleh Allah, kita masuk surga. Yang pertama kita harus terbebas dari sombong. Yang kedua kita harus terbebas dari pengkhianatan. Yang ketiga kita harus terbebas dari hutang. Jadi jangan sampai kita mati membawa hutang, jangan sampai kita mati dalam keadaan berkhianat, jangan sampai kita mati membawa sifat sombong ya. Dakhalal jannah. Terus masalah kematian ini dikisahkan pada zamannya kanjeng Nabi Sulaiman. Pas waktu ada pesta di kerajaannya kanjeng Nabi Sulaiman, ada sahabatnya kanjeng Nabi Sulaiman dekat kepada kanjeng Nabi Sulaiman. Wahai kanjeng Nabi Sulaiman, iya ada apa sahabatku? Kok ada orang itu kok mulai tadi mendelik ke saya? Siapa orang itu? Siapa tamunya engkau itu? Kamu nggak tahu kan? Siapa yang mendelik mencorong ke awakmu itu? Boten ngertos dulu. Itu yang namanya malaikat Israel katanya gitu. Ya Allah, itu yang namanya malaikat Israel. Pantesan kok aku dipendelik mulai tadi. Diincar berarti aku loh nih. Iya, diincar awakmu, soalnya mungkin awakmu itu. Oh, saya minta permohonan kepada engkau ya kanjeng Nabi Sulaiman. Apa itu? Minta tolong dah sama pasukannya jenengan, apa kayak mana jin ifrit kayak atau angin kayak, karena kanjeng Nabi Sulaiman sakti mandraguna, bisa menaklukkan jin, bisa menaklukkan angin. Iya wis, pakai kendaraan apa? Angin wawon. Akhirnya mau kemana? Kemana gitu, pokoknya yang jauh dari Israel itu. Akhirnya dibawa, minta ke Jabal Khawf, dibawa 1 kali hempasan, nyampe ke Jabal Khawf. Senang dia, aku udah bebas dari Israel. Gak taunya Israel ini ada di depannya, tetap mendelik gitu. Loh, awakmu kok teko dhewe mrene. Di catatanku awakmu memang meninggal di Jabal Khawf. Aku tadi itu waktu di kerajaannya Sulaiman itu, aku bandingkan, aku baca di buku kitab takdirmu itu, kamu itu mati di Jabal Khawf, tapi kok masih ada di istananya kanjeng Nabi Sulaiman. Oh, kok tidaklah awakmu datang dhewe mrene. Langsung
dicabut sama malaikat Israil. Mau lari kemana pun nggak bisa kalau sudah waktunya mati. Makanya kita harus mempersiapkan diri agar kematian kita dijamin mati dalam keadaan husnul khotimahnya. Dan kalau orang itu belum waktunya mati, seperti sahabatnya Kanjeng Nabi namanya Khalid bin Walid. Dia seorang pakar dalam peperangan. Sebelum masuk Islam, mengalahkan pasukannya Kanjeng Nabi Muhammad di perang Uhud. Kalau yang mimpin Khalid bin Walid sudah gak akan pernah kalah. Misalkan dipimpin oleh si Fulan, kalah, terus kemudian perang lagi dipimpin oleh Khalid bin Walid, pasti menang. Suatu saat Khalid bin Walid masuk dalam Islam, terus memenangi peperangan, perang Ahzab, perang Khandaq, banyak perang yang dimenangkan oleh Khalid bin Walid. Namun pada masa tuanya Khalid bin Walid itu terbaring lemah di atas tempat tidurnya dan berkata pada sahabat yang lain, "Aku kok kayak ini suayai mati. Aku padahal ingin mati di medan perang." Dibuka bajunya sama Khalid bin Walid. Banyak ratusan luka, bekas panah, bekas sabetan pedang, bekas tombak, banyak ratusan yang ada di tubuhnya. Ini loh buktinya. Aku mau mati di medan perang agar mati syahid, gak mati. Kok sekarang kok wayai mati. Itu kalau wali-walinya Allah mati mau kapan itu diberitahu. Ini sampai kalau ingin tahu kapan mau mati, jadi walinya Allah ya. Jangan jadi walinya setan ya. Jangan jadi kekasihnya setan. Jadilah kekasihnya Allah. Wa in tusibhum hasanatun, dan apabila menimpa kaum muslimin hasanatun, kebaikan berupa apa waktu itu? Berupa peperangan dan dimenangkan oleh kaum muslimin, yaqulu, maka orang munafik ini berkata, hadhihi min indillah, itu semua karena Allah dimenangkan karena sisi Allah, dari sisi Allah diberi kekuatan dari sisi Allah. Wa in tusibhum sayyi'atun, dan jikalau menimpa mereka kaum muslimin sayyi'atun, kejelekan apa di dalam peperangan? Kekalahan, yaqulu, maka berkata orang munafik itu, hadhihi min indik, hadhihi, ini semua karena ulahmu sendiri. Makanya kamu kalah, harus tak kandani ojo perang kok melo kalah toh. Itu kalau orang munafik ingin menang sendiri. Kalau menang, dia bilangnya dari Allah. Menang itu kamu itu karena diberi kekuatan, dimenangkan oleh Allah. Tapi kalau kamu kalah itu karena kamu sendiri, wis tak kandani kok enggak mau. Itu orang munafik. Ingin enaknya dirinya. Kul, katakan ya Muhammad kepada orang munafik itu, kullun, setiap min indillah, setiap sesuatu yang menimpa kaum muslimin, min indillah, itu dari sisi Allah. Fama liha ula'il kaum la yakaduna yafqahuna hadisa, maka mengapa mereka itu kaum munafik itu la yakaduna, tidak atau hampir tidak yafqahu, paham, faqih hadisa, setiap apa yang mereka ucapkan. Gak paham dia apa yang mereka ucapkan, asal jeplak aja, asal nyeplos aja, gak punya utek dia itu. Orang munafik itu asal jeplak aja ya. Pingin enaknya dewe dia. Kalau enak pingin ikut, kalau nggak enak nggak mau ikut. Hati-hati.
Jiwa-jiwa munafik hati-hati, takut berada di dalam jiwa kita. Kalau ingin penai dewe, sok wae gelem nggak mau berjuang dari bawah, sok wae gelem rom menangkrong apa tengkreng di atas kursi, tinggal perintah sana perintah sini jadi bos. Siapa yang nggak gelem kabeh. Tapi kalau merintis dari bawah, merintis dari karyawan biasa dari bawah, terus meningkat jadi bos, itu luar biasa perjuangannya. Yang dilihat Allah bukan hebat sukses hendaknya, yang dilihat Allah adalah prosesnya. Itu yang akan mematangkan jiwa kita. Jangan pernah patah semangat. Gak usah dibuktikan ke orang, buktikan langsung kepada Allah. Ma asabaka min hasanatin, apa-apa yang menimpa engkau min hasanatin dari kebaikan, fa min Allah, maka itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika, dan apa yang menimpa engkau min sayyi'atin dari keburukan, dari kejelekan, fa min nafsika, maka itu dari dirimu sendiri. Kalau baik sampai turuti, perintahnya baik, petunjuknya baik sampai turuti, maka kebaikan itu akan diterima, akan dinikmati oleh kita, akan diberikan kepada kita. Kalau di dunia hasanah, di akhirat hasanah. Wa qina adzabannar. Wa ma asabaka min sayyi'atin, memang semua dari Allah. Tapi kalau tambeng min sayyi'atin, dan itu membuat kejelekan, keburukan menimpa kalian, fa min nafsikah, itu karena ulah diri kalian sendiri. Udah tahu kompor itu panas kok masih ditemu karena mau ngetes ilmu kekebalannya. Udah tahu main api itu akan membakar diri, ya jangan main api, harus pintar-pintar memanfaatkan api. Kalau enggak, maka api yang akan membakar diri kita. Wa ma arsalnaka, dan aku mengutus engkau ya Muhammad, linnasi, kepada manusia, rasula, sebagai rasul, sebagai utusan. Jadi kanjeng Nabi Muhammad diperintahkan, diberi tugas oleh Allah sebagai rasul. Jadi bukan sebagai pemberi petunjuk, cuma sebagai penyampai. Sama juga seperti pewaris-pewarisnya sekarang yang dinamai dengan ulama, yang bernama ulama, karena ulama ini adalah pewaris dari para nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya, ulama itu pewaris dari para nabi. Sama, harus sadar diri, karena kita ini sebagai ulama, kita hanya menyampaikan, bukan memberi petunjuk dan menghukumi. Nggak boleh, oh kamu bohong ya, munafik kamu, kamu pengkhianat ya, munafik kamu, kamu ingkar janji ya, munafik kamu. Itu nggak boleh. Yang berhak menghukumi adalah Allah. Kalau kita difaqihkan oleh Allah, dipahamkan oleh Allah, berarti kita dikehendaki kebaikan oleh Allah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau kita ini dikehendaki baik oleh Allah, menjadi orang baik, menjadi orang soleh, pasti dipahamkan atas agamanya Allah. Kalau nggak dikehendaki, ya dijarno ya. Makanya jangan zalim, jangan menutupi hati dengan kezaliman. Wa kafa billahi syahida, dan cukup Allah saja syahida, yang menjadi saksi. Sampai nggak usah pamer-pamer kebaikan, cukup Allah saja yang menjadi saksi kita. Makanya sampai kalau beramal baik, beribadah pun harus karena Allah, karena cinta kepada Allah. Ibadah itu karena kita cinta kepada Allah, bukan cinta kepada A, B, C selain Allah. Itu namanya ria.
riya. Sedangkan riya itu apa? Riya itu apa? Syirkul asghar, syirik kecil. Jadi dengan sampai kita itu niat ibadah, niat apapun, amal soleh apapun diniatkan selain dari Allah, harus karena Allah, harus lillahi ta'ala ya. Jadi jangan sampai kita itu melanggar syariat-syariatnya Allah. Memang semua asalnya dari Allah, tapi kalau dalam hal kebaikan itu mutlak dari Allah. Kita tidak bisa sholat tahajud kalau kita tidak diberi kekuatan oleh Allah. Kita tidak bisa sholat berjamaah kalau kita tidak diberi kekuatan oleh Allah. Namun sebaliknya, dalam hal kejelekan sudah diberi rambu-rambu oleh Allah. Ini lo lampu merah, ini lo lampu kuning, harus hati-hati. Kalau kamu langgar, itu memang dari awakmu dewe, kecelakaan kok, yang disalahkan Allah. Sudah dikasih tahu kok, suruh jangan ngebut kok ngebut ya. Sudah dikasih tahu kok, kalau minum bir memabukkan kok tetap minum bir. Sudah tahu kok pakai narkoba itu haram kok tetap dilanggar. Kecanduan akhirnya ya. Narkoba itu loh, apa itu narkoba itu? Sabu-sabu, apalagi Inex, apalagi apa, pil koplu, kopi miring, apalagi kalau nggak ada airnya cet yang diminum, tahu? Minyaknya cet itu loh yang diminum, minyak untuk ngecat itu loh. Memang orang yang sedeng ya. Makanya ngaji yang benar, karena ngaji itu kewajiban bagi orang muslim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim ya. Wajib sampai ngaji itu. Ngaji itu enggak cuma ngaji formal seperti ini, ngaji kemana saja. Penting ada waktu di sekolah ngaji, pas dalam perjalanan ngaji, pas ada majelis ilmu di mana ngaji. Dimanapun niatkan ngaji karena Allah, biar ilmunya bermanfaat ya. Nggak boleh kita itu sembarangan mengaji, nanti sampean katut aliran-aliran yang menyimpang ya. Ngakunya ahli sunnah wal jamaah ya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu, mengajarkan kekerasan, mengajarkan kebencian, menebarkan kebencian. Nggak boleh. Kita harus mencari guru yang gimana? Yang guru ilal ummah bi ainir rahmah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.